Keluarga besar mahasiswa Hindu Dharma KB MHD Undiknas Denpasar bersinergi dengan Rotary Club of Bali Bersinar dan sejumlah pihak memberikan aksi nyata peduli lingkungan pura melalui program Eco Temple. Program Eco Temple ini dilaksanakan di Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar yang menjadi pilot project program ini, khususnya diterapkan di Pura Griya Sakti Manuabe, Desa Kendran. Program ini telah berjalan dan kini sudah menunjukkan hasilnya. Salah satu outputnya diluncurkan pupuk atau kompos organik Kendran Bersinar dan buku pedoman peduli lingkungan pura melalui program Eco Temple dalam acara Abdi PM Undiknas Kerja Sosial oleh KB MHD Undiknas 2022 di Wantilan Pura Griya Sakti Manuabe, Desa Kendran, Gianyar pada Kamis 18 Agustus 2022. Kerja sosial KB MHD Undiknas di Desa Kendran ini bertajuk kontribusi kegiatan mengolah sampah sebagai penghasil rupiah dalam rangka menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Diserahkan pula bantuan tong sampah kepada Desa Kendran, juga penyerahan kaos kerja untuk petugas pencacah sampah Upakara. Lalu dilanjutkan dengan aksi KB MHD Undiknas melakukan bersih-bersih sampah, lalu mencacah sampah serta mengolahnya menjadi pupuk organik atau kompos. Kegiatan ini juga menghadirkan talkshow tentang pengelolaan sampah dengan pembicara Ketut Swarnaya dari Trust Hero Indonesia, perwakilan dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E Bali Musra, dosen Undiknas Denpasar Ida Ayu Iswari Pidade, dan Ketua Divisi 4 KB MHD Undiknas Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Atmaja. Dilakukan pula penandatanganan MOU antara Rotary Club of Bali Bersinar dengan Desa Kendran untuk lebih memantapkan program Eco Temple ini. Program Eco Temple ini intinya untuk mengatasi persoalan sampah di areal pura dengan mengubah sampah menjadi kompos atau pupuk organik dan juga bisa menggeliatkan perekonomian masyarakat sekitar sehingga bisa mendatangkan rupiah dan profit atau cuan. Secara lebih luas, program Eco Temple ini membantu menata kawasan pura mulai dari persoalan sampah hingga persoalan energi. Ketua Umum KB MHD Undiknas Ana Agung Ayu Widiantari mengungkapkan program Eco Temple merupakan tata kelola lingkungan pura yang berlandaskan lingkungan yang bersih, asri, dan pengelolaan sampah Upakara yang ramah lingkungan, serta nantinya bisa bernilai ekonomis. Program ini menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan aktivitas di sekitar area pura. Kegiatan Eco Temple bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan manfaat sampah Upakara seperti sampah dedaunan maupun sampah bunga yang biasanya hanya dibiarkan menumpuk begitu saja lalu dibuang. Namun sebenarnya itu dapat dimanfaatkan menjadi kompos atau pupuk organik yang bernilai guna dan bernilai ekonomis. Melalui program Eco Temple ini, kita dapat mengurangi penumpukan sampah terutama di area pura setelah berlangsungnya rerahinan ataupun upacara keagamaan. Mungkin terkait dari latar belakang kegiatan ini, kenapa bisa diadakannya Eco Temple atau kerja sosial di Desa Kendran ini, karena adanya peraturan pemerintah yang mendukung kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan kebetulan kami adalah organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang Hindu. Jadi kenapa tidak kami istilahnya melestarikanlah hal-hal yang ada di sekitar kita yang terdekat dari kita dulu, yakni pura. Maka dari itu kami pilihlah Pura Griya Sakti Manuabe ini sebagai lokasi dari mana kegiatan pencacahan pupuk yang nantinya ini akan dikemas menjadi suatu kegiatan yakni Eco Temple. Mungkin demikian. Untuk kekurangan dari kegiatan ini atau misalkan hal-hal yang perlu dibantu dari pemerintah yakni dari mesin pencacahnya. Karena sementara mesin pencacah ini masih dititipkan oleh pemerintah, jadi sehingga pihak desa belum bisa membantu kami untuk membiayakan kegiatan ini. Jadi untuk biaya kegiatan masih kami sendiri yang membiayai dari organisasi mahasiswa dan mungkin ada beberapa sponsor yang mendukung kami. Tetapi mungkin suatu saat nanti dari pemerintah bisa memberikan alat pencacah sampah ini sehingga menjadi hak guna pakai di Desa Kendran dan bisa digunakan oleh para pekerja dari Desa Kendran tersebut. Demikian. Ketua Panitia Kerja Sosial KB MHD Undiknas di Desa Kendran I Gusti Ngurah Bagus Atmaja menambahkan, sebanyak 51 orang mahasiswa Undiknas yang tergabung dalam KB MHD Undiknas mengikuti kerja sosial KB MHD Undiknas 2022 ini. KB MHD Undiknas berkomitmen penuh menjalankan program Eco Temple ini mulai dari Desa Kendran dan diharapkan bisa menyebar ke pura-pura lainnya di desa-desa di Bali. Ini
ada 51 orang dari mahasiswa Universitas itu sendiri. Jadi kami mengharapkan agar orang-orang itu terketuk hatinya agar bisa menjaga lingkungan bersama dengan kita, dengan kerja sosial oleh KBMHD ini. Jadi di kegiatan hari ini kami akan turun langsung ke lapangan melihat bagaimana pencacahan sampah, bagaimana pembuangan sampah sehingga sampah tersebut dapat kembali ke alam berupa kompos seperti itu. Jadi kelanjutannya itu akan seperti di buku pedoman kami. Ada tahun lalu kebetulan itu kami berfokus pada listrik, itu bagaimana cara kita agar bisa mengirit listrik dalam Sakti itu sendiri. Dan kami hari ini dan tahun ini berfokus kepada branding kompos yang kami ciptakan dari hasil pencacahan sampah, dan tahun depan mungkin kami akan lebih menggali dari apa yang ada di buku pedoman yang sudah kami kerjakan, itu seperti ada pengolahan limbah air dan lain sebagainya. Pembina KBMHD Undiknas Profesor Nyoman Budiana menilai program Ekotempel di Desa Kendran ini telah mampu membangun kesadaran masyarakat Desa Kendran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta mengurangi penggunaan sampah plastik, termasuk bagaimana mengelola sampah agar juga bernilai ekonomis. Namun program Ekotempel ini juga dinilai masih menghadapi berbagai tantangan dan perlu dukungan sinergi semua pihak untuk menyukseskannya. Saya selaku pembina KBMHD Undiknas Denpasar dalam rangka memacu kegiatan Ekotempel yang dilaksanakan oleh KBMHD Undiknas Denpasar ini, dan sudah dipelopori sejak beberapa tahun yang lalu di Desa Kendran ini. Itu nampaknya telah banyak memberikan kesadaran kepada masyarakat Kendran dalam kerangka bagaimana kita menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, dan mengurangi penggunaan sampah plastik, termasuk adalah bagaimana mengelola sampah ini agar memberikan kontribusi yang terbaik buat masyarakat dan pelestarian lingkungan. Nah, selama ini apa yang dilaksanakan oleh KBMHD secara periodik di Desa Kendran ini nampaknya telah banyak memberikan satu kontribusi. Cuman persoalan yang biasa dihadapi dalam membangun kesadaran pengelolaan sampah ini adalah sinergisitas kepada masyarakat ini yang belum kompak. Yang belum kompak ini yang belum kompak sekali, dan tentu adalah yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses pengelolaan sampah ini dari segi pembiayaan tadi mudah-mudahan bisa seminimal mungkin, terus kekompakannya, dan ada satu teknologi yang bisa secara optimal bisa dibantu oleh KBMHD melalui kerjasama lembaga-lembaga terkait, sehingga demikian maka optimalisasi pemilikan atau pengelolaan sampah berdasarkan teknologi ini akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat guna di dalam mengendalikan sampah di desa, terutama kaitannya dengan Ekotempel, di hasil-hasil sampah yang dihasilkan oleh pura ini. Ini yang menjadi satu tantangan berat sekali. Oleh karena itu maka cara daripada mahasiswa untuk melakukan gerakan penyadaran pengelolaan sampah di desa ini, termasuklah Ekotempel ini, harus ada model kesinambungan, proses kesinambungan secara terus-menerus untuk mengingatkan channel-channel yang ada di desa ini, sehingga demikian maka konsep ini tidak berhenti akhirnya sampai pada konsep, akan tapi bergelinding sampai pada nilai added value yang maksimal kaitannya dengan pupuk maupun produk-produk lainnya yang bisa menghasilkan dalam tanda kutip menghasilkan duit. Ya, ujung-ujungnya sekali lah bukan itu, akan tapi bagaimana pelestarian lingkungan ini dapat dijaga dengan baik apabila apalagi Kendran ini sebagai desa wisata. Ini yang saya lihat dari perspektif pembina KBMHD Undiknas Denpasar. Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Dr. Gungtini Gorda mengungkapkan, program Ekotempel di Desa Kendran ini digerakkan dengan spirit sinergi Pangpadapayu, melibatkan berbagai pihak atau sinergi pentahelik. Rotary Club of Bali Bersinar dan KBMHD Undiknas juga melibatkan sinergi dengan Pusat Studi Undiknas, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK, Pangpadapayu Provinsi Bali, Perempuan Pemimpin Indonesia Provinsi Bali, Pusat Pengendalian Pembangunan Ecoregion P3E Bali Nusra, dan tentunya Desa Kendran serta pihak lainnya.
Program ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari program unggulan Rotary Club of Bali Bersinar dengan 7 area fokus, salah satunya di bidang lingkungan. Tini Gorde yang juga Ketua Pusat Studi Undiknas ini menambahkan, program Ekotempel ini membangun dan menata ekosistem pura secara keseluruhan, mulai dari aspek penanganan sampahnya, penerangannya, sanitasi dan air bersih, hingga sumber daya manusia pengempon pura. Konsep kami berkegiatan adalah bersinergi ya. Jadi sinergi Pampada Payu itu akan menjadi suatu gerakan bersama untuk bisa menerjemahkan pentahelix. Jadi ada akademisi, ada dunia usaha, ada komunitas dan masyarakat dan serta media. Nah, kegiatan kali ini kegiatan yang memang program unggulan dari Rotary Club of Bali Bersinar, ada 7 fokus. Ini dalam hal ini adalah fokusnya pada lingkungan. Lingkungan yang kami pilih adalah karena Bali identik dengan pura dan pura itu juga penyumbang sampah yang cukup besar juga. Nah, maka konsep dari pemerintah yang diharapkan ada eco office, eco temple sama eco kampus. Kami bekerja sama dengan keluarga besar mahasiswa Hindu Dharma Undiknas dan Pasar untuk menggerakkan peduli lingkungan melalui eco temple. Jadi suatu ekosistem pura yang kami bangun dari sisi sampahnya, dari sisi penerangannya, dari sisi sanitasi dan air bersih, juga bagaimana pengelolaan dari pura itu sendiri, sumber daya manusianya. Jadi hari ini dari kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan tidak stuck hanya untuk mengumpulkan dan mencacah sampah, tetapi kami lanjutkan membuat suatu produk ya. Jadi dari kompos yang nanti akan kami uji klinis juga, apakah kompos ini layak untuk dikatakan sampah kompos organik ataukah tidak, sehingga akan ada cara-cara yang tepat untuk melaksanakan itu. Dan kami launching sekarang ini adalah kompos organik Kendran Bersinar. Jadi tetap ada jejak rekam dari semua yang kami lakukan bersama dengan KBMAD dan pemerintah desa, Kabupaten Desa Kendran. Yang kedua, ini buku panduan yang kami launching juga dan sudah mempunyai hak intelektual. Itu adalah bagaimana peduli lingkungan melalui ekotempel akan menjadi panduan bagi semua pura, pengelola pura yang ada di Bali. Bahkan kami berharap bahwa seluruh pura yang ada di Indonesia berpedoman pada buku yang telah kami launching hari ini, buku tentang ekotempel, ekosistem sebuah pura agar menjadi pura yang berkonsep Trihita Karana dan bernilai ekonomi. Tini Gorde menambahkan pihaknya akan menguatkan brand program ekotempel ini dan akan di-rebranding menjadi Ekotempel Bersinar, di mana program ini benar-benar menjadi konsep dan produk dari sinergi dan kolaborasi antara Rotary Club of Bali Bersinar bersama KBMHD Undiknas Denpasar dan stakeholder terkait. Ekotempel apapun ya program yang dijalankan, kita semua sepakat bahwa kesadaran yang utama. Jadi kesadaran dari semua. Jadi pencetus ide, siapa menggerakkan dan sebagainya. Ketika kesadaran itu timbul, kami mencoba untuk membangun komitmen. Jadi membangun komitmen dengan bekerja sama melalui MOU, MOA dan kegiatan. Setelah itu kita lakukan secara konsisten. Jadi kita tidak berhenti hanya sebatas MOA, tetapi tetap kita dengan sustain untuk menjadikan betul-betul masyarakat dan penggagas ide ini merasa bahwa dengan melakukan sebuah gerakan ekotempel ini benar-benar betul-betul kita mempunyai suatu tanggung jawab moral terhadap keberadaan lingkungan ini, karena bumi dan langit itu adalah yang menguasai alam ini agar tetap penuh sinergi sesuai dengan konsep Trihita Karana. Kemarin ketika kami berdiskusi dengan Kepala P3E, jadi Bali Nusra, ternyata pengempon pura Siloyukti tertarik juga dengan konsep ekotempel. Nah, makanya kami mencoba juga dengan diskusi hari ini bahwa kami akan kuatkan brand ini. Jadi mungkin saja kami akan tambahkan bahwa ekotempel bersinar. Jadi ketika bicara ekotempel bersinar itu adalah memang produk dari atau konsep program itu dari kerjasama antara Rotary Club Bali Bersinar bersama KBMAD Undiknas Denpasar. Perbekal Desa Kendran, Dewa Gede Jayakesuma mengapresiasi program ekotempel ini. Terlebih sudah berhasil mengelola sampah dan mengubahnya menjadi kompos yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan petani.
Dari pihak desa sangat mengapresiasi kegiatan daripada SIP 3 apalagi KBMAD ini, karena dalam pengelolaan sampah kami yang merupakan ekotempel sudah kami berjalan di Desa Genran, khususnya kami tempatkan di Pura Gria Sakti, sehingga sampah-sampah dari upacara itu betul-betul bisa kita kelola, bisa kan kita jadikan kompos yang nanti sampah bisa kita kurangi, manfaatnya kita bisa kita manfaatkan untuk subur daripada tanaman-tanaman baik di pekarangan maupun di masyarakat petani kita arahkan agar menggunakan bagaimana kualitas daripada pupuk organik yang kita buat ini betul-betul bisa bermanfaat bagi warga kami di Desa Genran. Apresiasi serupa disampaikan Bendesa Adat Desa Adat Manuabe Iketut Dana. Pihaknya berharap program ekotempel ini terus dilanjutkan dan dapat ditingkatkan sehingga bisa lebih bermanfaat. Sudah membenahi terutama sampah kegiatan sampah yang akan dilakukan oleh warga desa dan tadi yang sangat mengharapkan sekali kerjasamanya membantu desa dan Manuabe supaya bisa lebih meningkatkan untuk kebersihan lingkungan. Ketut Suwarnaya dari Prasero Indonesia juga mengakui program ekotempel dari KBMHD Undiknas bersinergi dengan Rotary Club of Bali Bersinar ini merupakan terobosan yang baru ada di Bali. Program ekotempel ini akan lebih dimatangkan lagi menjadi ekotempel bersinar dan diharapkan bisa dijalankan di seluruh pura di Pulau Dewata. Bagi kami di Tresero ini sangat luar biasa dan ini baru satu-satunya yang kami lihat ada di Bali, dan semoga ini semakin dikembangkan, semakin disempurnakan, karena berbicara tentang konsep eko banyak hal yang harus kita perhatikan dan kita perbaiki. Jadi bagaimana konsep eko itu memang benar-benar tidak ada kandungan bahan lain untuk masuk di area kompos kita. Jadi kalau berbicara kalau ini bisa dikembangkan ke seluruh pura yang ada di Bali, luar biasa, dan kami Tresero sangat mendukung program ini. Semoga program ini bisa berkelanjutan dan bisa disebarluaskan ke semua masyarakat, semua pura yang ada di Bali. Bali 1 mengabarkan.